Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat dan waktu yang luang. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang ketiga dari buku Al-Quran dan Hadis. Pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Judul materi atau judul hadis tersebut adalah meninggalkan keraguan-raguan. Anak-anak yang Ustadz banggakan, lalu apa saja atau materi apa saja yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini? Pada materi ini atau pada bab yang ketiga ini ada beberapa materi yang perlu kita pelajari yang bisa kita ambil manfaat dari hadis tersebut. Materi yang pertama yang ingin kita pelajari adalah mengenal hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-11. Yang kedua, kita ingin membaca dan menghafal hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-11. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari makna hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-11. Kemudian tidak lupa juga kita mempelajari tentang kosakata hadis Arba'in An-Nawawi. Kenapa perlu kita mempelajari kosakata tersebut? Agar mempermudah kita untuk memahami dan bisa membantu kita untuk menerjemahkan hadis Arba'in atau hadis Arba'in Nawawi yang ke-11. Kemudian materi kelima yang akan kita pelajari dalam bab yang ketiga ini adalah faedah hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-11. Dan terakhir kita juga akan mempelajari tentang perawi hadis ini, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Nah, anak-anak yang Ustadz banggakan, yang pertama, kenapa kita harus mempelajari hadis? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan hadis, yaitu sunnah, maka hidupnya tidak akan tersesat. Artinya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran sebagai sumber hukum dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut tidak akan pernah tersesat. Ya, tersesat dari memahami Al-Quran atau memahami agama ini dengan salah. Kalau orang yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, dia akan salah memahami agama. Tetapi orang yang memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, maka dia tidak akan salah di dalam memahami agama Islam. Nah, anak-anak yang Ustadz banggakan, maka perlu kita mengenal apa itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kadang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita tahu, sehingga kita bisa mengambil teladan, kita bisa mengambil uswatun hasanah atau contoh-contoh yang baik yang bisa kita terapkan dalam
dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang Ustadz banggakan, adapun teks hadis yang perlu kita pelajari, yang kita baca, maka dengarkan Ustadz membacakan hadis ini dan anak-anak Ustadz bisa dengarkan baik serta bisa menghafalnya di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Ustaz ulangi. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu, ya, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Oke, Ustaz ulangi sekali lagi. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Oke. Anak-anak Ustaz, coba perhatikan artinya. Arti hadis ini dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata, aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah hal yang meragukanmu, lalu ambillah hal yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ustaz ulangi artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah hal yang meragukanmu, lalu ambillah hal yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Nah, anak-anak yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, maka inilah pertemuan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-11 di dalam buku kita, yaitu buku Al-Quran Hadis, pada bab yang ketiga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berpegang teguh di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak tersesat dari agama yang kita anut. Kita tidak salah dalam memahami agama yang kita miliki, yaitu agama Islam. Nah, anak-anak yang Ustaz banggakan, maka kita akhiri dengan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.